Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kitab Du'atun Nasihin itu ada cerita begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kumpul-kumpul semacam ini. Lalu saat kumpul-kumpul ini ada sahabat yang masuk sambil menangis dan sedih. Koya-koya basolikin ketok iki. Ya Rasulullah, ada apa sahabat? Ngapunten, maaf, saya ini kalau sholat tidak bisa khusyuk. Apakah sholat saya diterima? Nah, Rasulullah belum menjawab. Sayyidina Umar sudah jawab, sholatmu nggak diterima. Orang ini sedih, tapi sedihnya tidak terlalu. Kenapa? Karena yang jawab Sayyidina Umar, bukan Rasulullah. Masuk iyo, nah gitu loh. Akhirnya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang disampaikan Umar itu betul? Apa jawab Rasulullah? Iya, betul. Jadi kalau kita sholat tidak khusyuk, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak diterima itu kita nanti di akhirat jangan sampai menanyakan mana pahala sholat saya. Umpamanya ya, ada orang, saya itu loh sholat duhur 4 rakaat, 4 rakaat semuanya khusyuk. Nih ada orang ngomong begitu, jawabannya embel. Ya, sulit untuk khusyuk itu, Pak. Bagaimana trik atau cara supaya kita bisa khusyuk, kan begitu Pak ya. Dulu pernah saya sampaikan, mungkin khusyuk untuk orang awam semacam kita itu ada persiapan. Pertama, persiapan tempatnya harus bersih. Ngapunten, sholat itu di tempatnya kotor Pak ya, itu tidak bisa khusyuk. Terus nyaman, yo gak sumuk, yo gak kademen, yo gak akeh nyamuke. Coba nek salat nyamuke pok-pok begitu aja. Sumuk begini terus, kademen begini terus. Jadi ada suasana yang nyaman. Enggak ono awake cilik bengok-bengok. Ya, kadang-kadang kan kita salat bengok-bengok. Ya, ono mana sih gak tepak. Umpamane kita Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim sana. Iwak peyek. No awake cilik jenenge, Pak. Ya, ini malah gak bisa khusyuk. Ini persiapan dohir. Terus kedua, sebelum kita sholat itu ada syarat sahnya sholat, yaitu wudhu. Wudhunya harus bagus. Ya, jangan sampai serampangan. Wudhu serampangan, sholatnya pasti serampangan. Ya, anggota wudhu yang wajib ya dibasuh itu ada 4. Wajah itu antara apa ini, tumbuhnya rambut sampai janggut. Ustadz, nah itu butak lah sampai sini lah. Oh enggak, ya umumnya lah ya. Umumnya tumbuh rambut di sini, butak bukan dari sini, tetap sampai janggut, sini telinga sampai telinga itu terbasuh semuanya. Makanya kalau diulang 3 kali itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Supaya apa? Supaya sempurna. Lalu tangan, ya tangan sampai siku-siku, kalau bisa dinaikkan dikit. Sing punya ali-ali 5 dipakai semuanya koyok kabel lah Pak, koyok tesi ya, itu diuntil begitu Pak ali-alinya. Supaya apa? Supaya kena air ya. 5 ya diuntil kabel 5 begitu nanti ya, supaya kena air. Lalu rambut ya, rambut itu mazhab Syafi'i hanya celik kita cukup. Kalau mazhab Hanafi segini ya, segini itu ya. Kalau mazhab Maliki semuanya ya, semuanya begini semuanya ya, terus dikembalikan. Nah itu kalau bisa. Wudhu itu begitu juga, itu menurut mazhab Syafi'i sunnah ya. Jadi semuanya dibalik begini lagi, itu supaya apa? Supaya ada kesunahan. Nah terus kaki, nah kaki itu sampai apa? Mata kaki.
Oleh karena itu ngapunten, biasanya di musola, di langgar, di masjid Nahdlatul Ulama itu ono kolame Pak ya. Mungkin ono kolame enggak sini? Ada ya. Kenapa? Itu kalau nanti kita wudhu, sekarang itu tidak pakai cebok Pak, pakai apa kan? Nah kadang-kadang wis-wis komat melayu wae itu kalau kaki ini ada sebagian yang belum apa kena air, kata Rasulullah, neraka itu. Ya, tumit-tumit yang masuk neraka, yaitu tumit yang waktu wudhu tidak kena air. Nah, kalau kita meskipun tidak digrojodikan, kalau sudah masuk kolam itu, insya Allah, kolamnya pokoknya yang penting mata kaki itu apa tenggelam. Terus kolamnya kalau bisa lebih dari 2 kulah, ya supaya tidak mustakmal. Ya, lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu kalau nendok apa jeding itu 60 sini 80 itu minimal, atau sekitar 216 liter ya, ini dua kula. Nah sholat wudhunya begitu. Nah kalau wudhunya sudah bagus ya, setelah wudhu kalau bisa doa wudhu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ini menurut riwayat Muslim, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, barang siapa yang setelah wudhu membaca doa wudhu itu, maka pintu surga yang 8 itu dibuka semuanya. Barang siapa yang setelah wudhu berdoa itu masuk surga lewat pintu mana saja. Pintu mana saja itu enak Pak, sampai poso itu hanya pintunya Ar-Rayyan, sedekah hanya pintu sedekah. Nek pintu mana saja, wah nduk kono kok bek wong, wis ngale ono, nduk kono bek wong ngale ono, begitu. Ini kan pintunya banyak, nduk kono akeh wong, kono wong, masih bisa pilihan. 8 pintu surga dibuka semuanya. Ya, jadi kita upayakan jangan sampai tidak. Terus nih iso ngapunten, di dalam kitab Tangkihul Qaul mari wudhu itu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kenapa? Ya, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, kalau membaca itu tetesan air wudhu kita tes begitu, itu jadi satu malaikat yang saat itu mendoakan kita, ya, memintakan ampun kita kepada Allah sampai hari kiamat, satu tetes. Oleh karena itu nek mari wudu ojo diusapi Pak, ya, umpamanya mari adus terus wudu terus anui, itu ada yang mengatakan makruh malahan. Tidak apa-apa supaya netes, ini jadi malaikat, satu tetes satu malaikat. Wah mau tak tetes terus tak glojol begini, ya enggak gitu. Ya, setelah baca doa, baca inna anzalnahu sampai akhir surat, ya. Ya, yang kecil-kecil ini ngapunten. Ya, nek dilakukan pahalanya sangat banyak, sampai didongakno malaikat, Pak. Pasti diijabahi oleh Allah. Nek didongakno apa solikine belum tentu, Pak. Ya, apa mana tak dongakno, malah gak tentu malahan. Ya, belum tentu doa saya manjur, tapi malaikat pasti manjur. Ya, jadi kita, saya ulang lagi, kalau sholat upayakan ada qobliyah ba'diyah. Ya, wudhunya diperbaiki, zikirnya juga dikencengi. Ya, subhanallah subhanallah, jangan sampai melayu dhisik. Ya, begitu. Ada pertanyaan mungkin? Oh, telinga itu sunnah. Ya, berkumur-kumur. Ya, kekemu itu sunnah, masukkan air ke hidung itu sunnah. Ya, nggak pakai nggak apa-apa, tapi sunnah itu nih iso dilakoni. Pertama ngapunten, wudhu itu baca bismillah dulu sambil di sela-sela tangannya begini. Ini apa? Apalagi kalau nanti di Bidayatul Hidayah, wudhu sampean itu 10 menit belum selesai Pak. Jadi kita baca bismillah, setelah itu ada doanya. Berkumur-kumur ada doanya, ya, basuh muka ada doanya. Ini di Bidayatul Hidayah, ya, Imam Al-Ghazali. Jadi telinga dan seterusnya itu sunnah. Makanya
menurut madhab Syafi'i rukunnya itu ada 6. Pertama niat, kedua basuh muka, ya. Ketiga ini apa, basuh tangan, ya. Keempat apa, kepala atau rambut. Kelima kaki basuh. Keenam berurutan, ya. Tidak boleh basuh kaki dulu baru kepala, tidak boleh. Tapi menurut madhab Hanafi hanya 4, ya. Gak ada niat, niat itu sunnah menurut madhab Hanafi. Gak niat sah, tapi menurut madhab Syafi'i tidak sah. Jadi wajah, tangan, kepala sama kaki cukup, itu madhab Hanafi. Kaki dulu umpamanya boleh karena tidak ada syarat berurutan, ya. Yang penting 4 itu, ya. Jadi kita upayakan seperti madhab Syafi'i, ya, semuanya kita lakukan sunnah-sunnahnya tadi. Menyelah-nyelah begini tadi, Pak, termasuk ngapunten pas basuh kaki itu jari-jari di sela-sela, Pak. Sebenarnya ini jari-jari, ya, nah, sela-sela begini. Jadi menyelahnya itu pakai tangan kiri. Nah, itu gak biasa ngapunten. Pas kaki kiri ini diangkat di sela-sela, tiba, Pak. Karena nggak biasa, makanya biasa orang gecok aneh tahu ono apa panci aneh kadang-kadang gitu supaya nggak tiba di sela-sela, itu sunnah, ya. Bae ono apa jari-jari jarinya sing rodok mepet gitu loh, ya. Itu supaya apa? Supaya terkena air, ya. Itu apalagi mungkin, ya, monggo itu. Ya ini mau ini dulu ya, monggo ya. Ya. Jadi ya lagi coba sekalian. Ya nanti tadi belum kita jelaskan, ya, khususnya. Ini pertanyaan pertama, basuh tangan ini sampai siku-siku. Sampai siku-siku mana sih? Sini atau sini? Nah, ini sini itu apa jenenge, Pak? Lengan, ya. Ini sekut, ya. Sampai sekut. Sikut itu ditambah dikit. Cuma di dalam hadis itu begini, ya, bahwa umat Muhammad kita semuanya itu, kita itu di hari kiamat akan bercahaya karena asaril wudhu, bekas air wudhu. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin memperpanjang, lakukanlah. Nah, ini umpamanya sampai sini, nanti yang sampai sini saja, ini apa? Yang bercahaya. Ini sampai sini, ya sini ya bercahaya. Makanya dilebih, tidak apa-apa. Apa mana ngapunten? Kalau di desa-desa itu wudhunya ada kolam besar itu, Pak, ya. Lebokno celwong sampai sini wis. Ngono ku nek pas mari mangan, cokot iwak kabeh lho, Pak. Akeh iwake gitu ku. Ya, apa maneh pas mari mangan-mangan apa berkat ngono. Wah, iwake seneng iku wis, ya. Iku sing ndek desa biyen-biyen. Saiki gak ono jan. Nah, itu jadi termasuk kaki itu sampai mata kaki. Ya. Apa kemiren Pak, ya, mata kaki. Itu kalau bisa diataskan dikit. Ya, supaya apa? Cahaya wudhunya cahayanya itu lebih banyak. Ngapunten ibu-ibu ojo angkat nemen-nemen, Bu, ya. Ono sing ndok Mekah wae wudhu kan di depan pelataran itu karena jauh wudhunya, dan ngono ku ibu-ibu diangkat, ya, pas kaki ku aduh delok dosa, gaji delok eman, aduh, ya. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, ngono tok wae, ya. Man gaji delok ya, Pak. Ada diangkat sampai pupu ya. Rek pupu de kuning-kuning putih ngono ku. Waduh, iku ya subhanallah wae, Pak. Ya. Ibu-ibu ya tahu ngono ta ya. Ya, nek sing kewut-kewut wis kata delok blas, Pak. Blas kata delok pokoke. Ya sing abu balik sembarang itu loh, ya. Jadi itu wudunya kalau bisa ditambah, ya. Sah, ya, tetap sah, ya. Nah, trik atau cara untuk apa khusyuk untuk orang awam, ya, tadi wudhunya diperbaiki, itu sholat tempatnya dan seterusnya tadi. Nah, saat mau
takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram ini disarankan oleh para ulama karena sholat itu selalu diganggu setan, Mbak. Ya, fi sudurinas minal jinnati wan nas. Dibisikkan dalam hati itu yang menungso, ya apa, ya jin. Oleh karena itu sebelum sholat kita upayakan membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Dibaca dulu. Nih imam ya cepet-cepet waca dhisik aja suwe-suwe ndok kene imame suwe. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, suwe. Marono usoline suwe, makmume kesuwen nanti ya. Jadi kita upayakan agak dipercepat. Nah, setelah takbiratul ihram ya. Nah, saat sholat apa saja yang kita baca itu sadar. Ngapunten ya, anak saya itu pernah saya tes waktu SD atau MI kelas 4. Mau sholat maghrib diimami sopo karena saya sakit Pak nggak ke masjid. Diimami Abah Mul ya. Terus rakaat pertama surat apa? Rakaat kedua surat apa? Iya, surat apa ya? Nah, berarti sampean nggak memperhatikan. Jadi yang kita baca itu sadar, meskipun kita tidak tahu artinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, aku maca koyok ngene, oh pikiran saya juga ke situ. Coba diingat-ingat, saya tadi rakaat pertama baca surat apa, Pak? Rakaat kedua surat apa? Lali kan. Ya. Gak lali Ustaz, pancen aku gak ngono blas umpamane. Oh, tambah gak khusyuk. Ya. Pas imam baca Al-Fatihah, kita perhatikan ya. Jadi pikiran kita itu juga kebacaan itu ya. Karena apa ngapunten? Paling enak biasanya kalau kita sholat itu pikiran kemana-mana. Ndeleki barang sing ilang itu paling cepet untuk jero sholat, Pak. Ya. Ngencanakno apa-apa, wah engko ngene. Paling enak nduk salat. Mari salat wis pas rencanane. Engko aku ketemu ambek areke nduk nggone Royal. Engko tak jak mangan nduk kene, nek bojoku tekon aku ngomong koyok ngene. Lho ngono ku nduk salat. Mari salat wis pas wis langsung dilakoni. Lho ngono arepe khusyuk. Ya, nah seandainya kita itu begitu, langsung ditarik lagi pikiran itu, ya. Jadi kebacaan tadi, tidak usah tahu artinya, karena kita nggak mampu umpamanya, ya. Bacaannya saya itu baca apa sih? Subhana rabbiyal a'la bihamdi, ya itu bacaan sama pikiran. Itu untuk orang awam, ya. Nah nanti kalau sudah bisa pikiran dan ucapan masuk, hatinya diikutkan, hadir, hudur dalam sholat, bahwa sholat saya ini menghadap Allah. Nah umpamanya saya ini nggak bisa pikiran ke sana, maka sholat saya ini diawasi Allah. Wong ini diawasi, merasa diawasi kan hati-hati Pak, ngapunten. Sampean nggawa sepeda motor nanggone kletek kono, ana polisi ambek gak ana polisi napa? Hati-hati ndi? Hati-hati anak polisi nih, waduh, anak polisi helmnya sih gak tepat ditepakno, lampunya sing dijakakno kan gitu. Ono sing ngawasi soalnya. Tapi kalau tidak ada polisi, tidak merasa diawasi, seenake. Nah, sholat itu kalau memang tidak bisa kita itu menghadap kepada Allah, umpamanya pikiran kita, hati kita, maka pikiran dan hati kita itu merasa saya itu diawasi, diapi-api no Pak. Ya, diapi-api no. Ojo sampai begini, waduh, nduk sebelah iki ono besan nih, wah tak sholat tak api-api no. Lu ndak gitu, itu namanya riya. Ya, jadi itu kalau ingin khusyuk untuk orang awam, ya. Jadi bacaan itu kita sadar cara membacanya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah,
taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ia mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ia mengasihi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad